Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video Reksadana Review series kali ini, aku akan membahas salah satu produk reksadana yang banyak di-request oleh teman-teman. Produk yang aku bahas pada video ini adalah ABF Indonesia Bond Index Fund. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. ABF Indonesia Bond Index Fund merupakan salah satu produk reksadana dengan jenis reksadana pendapatan tetap. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu reksadana ataupun reksadana pendapatan tetap, teman-teman bisa tonton di video-video yang aku taruh di playlist ini ya. Aku akan memulai review reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund dengan melihat informasi umum yang ada di fund fact sheet dari reksadana ini. Fund fact sheet-nya sendiri aku ambil untuk tanggal Februari 2021. Jadi kalau misalnya kamu nonton video ini, kamu bisa nge-refer di fund fact sheet yang ada di Februari 2021. Yang pertama, jenis reksadana ini adalah jenis reksadana pendapatan tetap. Sehingga jenis instrumen investasi yang digunakan adalah obligasi. Manajer investasi dari reksadana ini adalah Bahana TCW Investment Management, di mana bank kustodian yang digunakan adalah Bank HSBC. Harga atau NAB dari reksadana ini per tanggal 16 April itu berada di angka Rp44.419. Sedangkan untuk total AUM-nya sendiri itu berada di angka Rp4,41 triliun. Minimum investasi untuk bisa memulai reksadana ABF Indonesia Index Bond Fund ini ada di angka Rp1 juta, di mana terdapat biaya pembelian, penjualan, dan pengalihan yang berada di angka maksimum 2%. Selain itu, terdapat biaya manajer investasi yang besarnya sebesar 0,3% per tahun, dan juga biaya bank kustodian yang maksimal biayanya itu 0,25% per tahun. Ini dihitung semuanya dari total AUM-nya ya. Jadi setahun itu akan dihitung kembali berapa biaya manajer investasi dan juga bank kustodiannya. Di bagian berikutnya aku akan bahas lebih detail lagi mengenai isi dari reksadana ABF Indonesia Index Bond Fund ini. Jadi tonton video aku sampai habis ya. Reksadana ABF Indonesia Index Bond Fund ini merupakan salah satu jenis reksadana obligasi indeks. Maksudnya reksadana obligasi indeks ini adalah manajer investasi yang mengelola reksadana ABF Indonesia Index Bond Fund ini tidak melakukan pengelolaan secara aktif, di mana manajer investasi tidak melakukan jual beli secara aktif dengan menggunakan analisa mereka sendiri. Jadi yang dilakukan oleh manajer investasi di reksadana ini adalah mereka mencoba untuk menyesuaikan isi portofolio reksadana ini sesuai dengan obligasi yang ada di indeks iBoxx ABF Indonesia Total Return Index. Jadi, manajer investasi di sini itu tidak memilih secara aktif dan isinya itu akan berbeda dengan reksadana pendapatan tetap pada umumnya. Di mana kalau reksadana pendapatan tetap pada umumnya itu ada isinya itu berupa produk-produk investasi pasar uang. Nah, ini aku akan coba kasih lihat ke kamu bagaimana komposisi dari produk reksadana ABF Indonesia Index Bond Fund ini. Kalau di sini kita bisa lihat alokasi aset yang dilakukan oleh manajer investasi ini berada di 100% obligasi, di mana likuiditas dalam hal ini adalah produk pasar uang itu di sini angkanya 0%. Jadi, reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini hanya berisikan produk-produk obligasi sesuai dengan indeks iBoxx ABF Indonesia Total Return Index. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih 10 portofolio terbesar dari reksadana ini. Di sini kita lihat 10 portofolio terbesarnya juga semuanya adalah produk-produk obligasi, di mana alokasi sektor obligasinya sendiri adalah 100% di obligasi pemerintah. Ini sesuai dengan alokasi dari iBoxx ABF Indonesia Total Return Index. 10 portofolio terbesarnya ini berisikan seri-seri obligasi FR, di mana di sini ada seri obligasi FR 056, 59,
64, 68, 70, 71, 78, 80, 81, dan 82. Di bagian berikutnya aku akan bahas lebih detail lagi mengenai return yang bisa dihasilkan oleh reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini. Jadi tonton video aku sampai habis ya. Sekarang aku akan bahas performa dari reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini ya. Performa jangka pendeknya itu seperti kebanyakan reksadana pendapatan tetap lainnya itu sedang berada dalam posisi minus di bulan April 2021. Di mana itu kelihatan banget reksadana ABF Index Bond Fund ini berada di posisi minus 1,38%. Begitu juga dalam jangka waktu 3 bulan ke belakang itu juga mengalami minus 0,69%. Minus dari reksadana pendapatan tetap pada umumnya ini termasuk reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini diakibatkan dari kenaikan cepat yield obligasi di US Treasury. Terutama untuk US Treasury di 10 tahun dan 30 tahun. Nah, ini aku kasih grafik dari pergerakan US yield 10 tahun. Nah, kalau ini kita bisa lihat di sini selama tahun 2020, US yield 10 tahunan itu mengalami rekor terendahnya yaitu berada di angka 0,5%. Dan kalau kita lihat di tahun 2021 terjadi kenaikan yield yang sangat signifikan di mana sekarang angkanya berada di angka 1,5%. Begitu juga di US yield Treasury 30 tahunannya di mana di tahun 2020 itu angkanya masih berada di 1,1%, sedangkan di tahun 2021 ini berada di angka 2,5%. Kenaikan ini dipicu dari keputusan The Fed untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya yang berada di angka 0,25%. Akibat dari kenaikan cepat US Treasury yield ini, maka membuat investor-investor asing yang menanamkan dana di obligasi di Indonesia itu menarik dananya ke US Treasury tadi, sehingga membuat harga obligasi yang diperdagangkan di Indonesia, terutama obligasi pemerintah Indonesia, itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Dan ini berefek ke kebanyakan NAB reksadana pendapatan tetap lainnya. Tapi ini masih wajar sih menurut aku. Jadi karena efeknya juga efek yang lumayan wajar, maka penurunan yang terjadi selama jangka pendek dari reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini masih cukup oke sih menurut aku. Nah, terus kita coba lihat lagi nih gimana performa dari jangka panjangnya. Kalau di sini kita bisa melihat performa 6 bulanan ke atasnya itu udah mulai positif nih. Dimana 6 bulan itu ada di angka 3,8%, performa 1 tahunnya itu ada di 7,8%, 3 tahunnya 22,7%, 5 tahunnya itu ada di angka 55,6%. Serta sejak peluncurannya itu, reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini sudah mengalami kenaikan sebesar 341%. Kalau kita menghitung rata-rata keuntungan atau return yang bisa diberikan oleh reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini dalam 5 tahun, maka angkanya ada di angka sekitar 11%-an per tahun. Menurut aku itu angka yang cukup oke untuk sebuah reksadana pendapatan tetap. Di bagian berikutnya aku akan bahas analisa lebih detail lagi dari aku sehingga kamu bisa menjadi lebih paham mengenai produk dari reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini. Jadi tonton video aku sampai habis ya. Analisa pertama yang mau aku bahas dari reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini adalah total AUM yang berada di angka 4,41 triliun. Dengan angka AUM 4,41 triliun ini, aku bisa bilang reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini merupakan reksadana yang ukuran dana kelolanya itu udah gede banget. Jadi secara dana kelola, sebetulnya reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini cukup populer dan dipercaya oleh investor. Dimana kalau misalkan kita bandingkan dengan reksadana pendapatan tetap lainnya, maka kita bisa lihat nih reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini memiliki dana kelola yang ada di peringkat 3 jika dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap lainnya. Jadi menurut aku secara total AUM ini, reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini udah cukup oke. Kemudian yang mau aku bahas adalah mengenai performa
dari si reksadana ABF Indonesia Index Bond Fund ini. Kalau kamu perhatikan di fun fact sheet-nya, maka kamu akan notice kalau misalkan si reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini selalu berada di bawah benchmark dari si reksadananya. Tapi sebetulnya kenapa selalu di bawah benchmark ini bukan sesuatu hal yang buruk, karena seperti yang aku jelasin di awal video ini, reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini merupakan reksadana obligasi indeks, sehingga cara pengelolaan dari manajer investasinya itu tidak melakukan jual beli secara aktif dan bertujuan untuk mengalahkan benchmark. Tapi justru kebalikannya. Tujuan dari si pengelolaan manajer investasi atau cara pengelolaannya itu adalah menyamakan isi portofolio reksadana ini dengan obligasi yang dimiliki atau terdaftar di benchmarknya tadi. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh manajer investasi pada pengelolaannya itu adalah mencoba untuk menyamakan return dari reksadana ini sama dengan return dari indeks yang digunakan. Sehingga untuk membaca apakah si manajer investasi ini bagus atau enggak dalam mengelolanya, itu bukan melihat apakah si manajer investasi itu bisa menghasilkan return lebih tinggi daripada benchmarknya, tapi seberapa dekat si returnnya ini, si reksadana ini terhadap benchmarknya. Semakin dia jauh, maka bisa dikatakan cara pengelolaan manajer investasinya ini salah. Tapi semakin dia dekat dengan benchmarknya, maka pengelolaan manajer investasinya itu udah benar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini perbandingan antara kinerja dari reksadana ABF dengan benchmarknya, kita bisa melihat angkanya itu sebetulnya nggak terlalu jauh. Walaupun dalam jangka panjang terlihat perbedaan yang menjadi lebih jauh ya. Cuman perbedaan yang lebih jauh ini menurut aku wajar karena bisa jadi secara jangka panjang terjadi penarikan arus dana dari reksadana ABF. Aku nggak bisa cari infonya di prospektusnya karena aku nggak bisa lihat berapa besaran dana kelolanya dari tahun ke tahun. Tapi dugaan aku adalah memang terjadi penarikan dana yang cukup besar sehingga mempengaruhi performa atau return dari si reksadana ABF ini. Sehingga kalau dalam jangka panjang kita lihat returnnya itu agak sedikit jauh dibandingkan dari indeksnya. Tapi kalau misalkan tadi kita lihat rata-rata return yang bisa diberikan oleh reksadana ABF Index Fund ini dalam 5 tahunnya itu adalah di angka 11% per tahun, maka menurut aku reksadana ABF ini masih cukup layak returnnya untuk sebuah reksadana pendapatan tetap. Untuk bisa menambah hasil analisa aku lagi, aku juga coba bandingkan return dari reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini dengan reksadana pendapatan tetap lainnya. Di sini aku coba melihat ranking reksadana pendapatan tetap jika diurutkan dari return 5 tahun terakhir. Di sini bisa dilihat reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini berada di urutan pertama, di mana dia bisa memberikan total return di angka 46,5% dalam 5 tahun. Sehingga dari ranking ini aja, aku bisa mengkonfirmasi bahwa reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini itu cukup bagus atau cukup layak untuk diinvestasikan untuk sebuah produk reksadana pendapatan tetap. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Semoga review dari reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini bisa membantu kamu dalam memahami produk reksadana yang ingin kamu investasikan. Kalau kamu punya pertanyaan lainnya terhadap review yang aku lakukan, tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Aku akan coba jawab sehingga kamu menjadi lebih paham lagi mengenai produk reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.